Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022 ya. Jadi di sini kita akan mencoba menganalisis terkait penempatan guru lulus PG P3K 2021 berdasarkan nilai terbaik ya dan urutan prioritas peluang mendapat kuota saat login ulang di SSCISN. Jadi untuk penentu bagi Bapak Ibu untuk mengetahui nantinya penempatan Bapak Ibu untuk pelamar prioritas itu nantinya Bapak Ibu akan muncul juga nantinya di SSCISN Bapak Ibu ya, karena pengumumannya nanti itu di SSCISN. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi-informasi terbaik dan terupdate serta valid dari kami. Baik, tanpa berlama-lama lagi Bapak Ibu ya, kita langsung saja to the point ke informasinya. Terkait dengan penempatan guru lulus PG, Bapak Ibu harus kembali ya mencermati terkait 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022. Bahwasanya untuk tahun ini ya akan ada 3 mekanisme seleksi guru ASN P3K, yang mana 2 diantaranya akan mengikuti seleksi dan 1 diantaranya lagi hanya penyelesaian saja, dalam hal itu sisa penempatan Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu lagi mengikuti seleksi administrasi. Jadi yang pertama diselesaikan ya pada saat seleksi guru ASN P3K dibuka adalah 193.000 guru lulus passing grade ya. Jadi nantinya penempatan individu yang telah lulus nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021 itu nantinya di tempat tugasnya masing-masing atau di satuan pendidikan yang membutuhkan. Nah, jadi Bapak Ibu perlu pahami bahwa penempatan guru lulus PG itu tetap berdasarkan ketersediaan kuota formasi. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui guru lulus PG menggunakan nilai tahun lalu Bapak Ibu ya, menggunakan nilai tahun lalu sebagai standar nilai terbaik. Nah, apakah nanti nilai terbaik dari masing-masing pelamar guru lulus PG P3K 2022 akan berdampak pada penempatan Bapak Ibu? Itu sangat berdampak Bapak Ibu ya, terutama ketika Bapak Ibu akan penempatan di sekolah non-induk. Alasannya kenapa? Karena ketika Bapak Ibu nantinya penempatan di sekolah non-induk, maka artinya Bapak Ibu lah yang terbaik di antara beberapa kandidat yang akan mengisi salah satu sekolah yang menjadi sasaran Bapak Ibu. Bisa jadi Bapak Ibu menang urutan prioritas dan bisa jadi Bapak Ibu juga menang dari segi nilai. Bapak Ibu menang dari segi nilai ketika ya yang menjadi kandidat untuk mengisi formasi di sekolah induk atau non-induk itu adalah sama-sama berkategori yang sama dengan Bapak Ibu sekalian. Dan apabila Bapak Ibu menang urutan prioritas, berarti kategori Bapak Ibu itu lebih diprioritaskan ketimbang kategori yang lain. Nah, ketika seleksi penyelesaian guru lulus PG sudah selesai dan masih ada tersedia kuota formasi, nantinya akan dilanjutkan dengan seleksi kesesuaian atau verifikasi untuk 724.029 guru honorer negeri. Jadi khusus untuk seleksi kesesuaian itu difokuskan untuk guru negeri Bapak Ibu ya, yaitu THK 2 dan guru honorer negeri masa kerja 3 tahun ke atas. Masih ada ketersediaan formasi, barulah dilaksanakan yang namanya seleksi tes. Jadi Bapak Ibu perlu pahami, seleksi tes dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan sosio-kultural, seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu ya, karena mungkin di sini Bapak Ibu sudah memahami. Nah, di sini yang kami maksud Bapak Ibu guru sekalian, bahwasanya untuk penempatan ya baik induk maupun non induk ya, itu nantinya Bapak Ibu ya ketika lebih dari satu kandidat yang akan mengisi formasi, maka kemungkinan ada 2 hal yang akan dinilai. Yang pertama itu adalah prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar, yang mana urutan kategori pelamar terbaik berurutan mulai dari THK 2, kemudian honorer negeri, kemudian lulusan PPG, dan yang keempat adalah honorer swasta pastinya Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Jadi yang paling berpotensi mengisi formasi berdasarkan urutan kategori pelamar dari sekian banyak kategori lulus PG, yaitu tentunya THK 2 pertama Bapak Ibu ya, ini urutannya. Kemudian
pada masing-masing kategori, baik itu kategori THK 2, honorer negeri, lulusan PPG dan honorer swasta, itu diberlakukan urutan berdasarkan nilai terbaik. Nilai terbaik yang mana? Yaitu nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021 berdasarkan Permenpan RB nomor 20 tahun 2021, mulai dari nilai teknis, kompetensi manajer sosiokultural, kemudian ada wawancara dan tentunya juga pertimbangan usia. Itu ya. Nah, dan semuanya nanti itu akan terkoneksi dengan SSCASN. Oleh karena itu Bapak Ibu harus betul-betul datanya juga harus valid di Dukcapil dan data Bapak Ibu juga harus valid di Dapodik pastinya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ya, ketika Bapak Ibu login ulang di SSCASN pada saat pendaftaran dibuka, maka yang terjadi akan penempatan ya, akan penempatan melalui pemilihan formasi untuk prioritas 1. Nantinya di situ ada penyesuaian formasi oleh pihak Kemendikbudristek Bapak Ibu ya. Jadi ada penyesuaian formasi untuk Kemendikbudristek dari Kemendikbudristek. Penyesuaian formasi oleh Kemendikbudristek itu tentunya berdasarkan Permenpan RB nomor 20 tahun 2021 yang kami sebutkan tadi, bahwa berdasarkan urutan kategori prioritas, berdasarkan pengunci formasi di sekolah induk, dan tentunya berdasarkan juga nilai terbaik. Nah, setelah itu disesuaikan formasinya oleh Kemendikbud untuk guru lulus PG nantinya yang mendapatkan kuota penempatan, nanti barulah akan ada pengumuman untuk pelamar prioritas 1. Itu yang harus Bapak Ibu guru pahami, terutama yang lulus PG. Setelah penempatan untuk guru lulus PG, maka secara berurutan barulah pemilihan formasi untuk prioritas 2, kemudian pemilihan formasi untuk prioritas 3, dan pemilihan formasi untuk pendaftar umum. Ini resmi dari BKN. Setelah itu semua selesai, maka akan ada hasil kelulusan. Jadi akan ada hasil kelulusan ya, akan ada rekap untuk hasil kelulusan keseluruhan P3K guru di tahun 2022, dan setelah itu baru ada final hasil kelulusan P3K guru tahun 2022. Finalnya ini itulah nantinya penentu Bapak Ibu ya, bahwa Bapak Ibu akan menjadi ASN P3K di tahun 2022 seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan pengolahan nilai terbaik, di sini Bapak Ibu bisa pahami bahwa untuk pelamar prioritas 1 nantinya itu tidak akan melalui seleksi administrasi. Ini resmi dari BKN Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu perlu pahami dan ketahui juga untuk nilai seleksi tahun 2021 ada 2 yang dipakai. Yang pertama, jika jabatan pada tahap 1 dan tahap 2 pada tahun 2021 itu sama, misalkan Bapak Ibu memilih formasi guru kelas di tahap 1, di tahap 2 juga memilih formasi guru kelas, maka nantinya diambil nilai yang paling tinggi yang lolos passing grade. Kemudian jika jabatan pada tahap 1 dan tahap 2 pada tahun 2021 berbeda, maka diambil nilai seleksi tahap yang kedua ya. Jadi ingat ya, jadi jangan heran kalau kenapa nilai tahap 2 Bapak Ibu yang diambil padahal lebih rendah daripada nilai tahap 1, karena bisa jadi Bapak Ibu pada seleksi tahun 2021 baik tahap 1 dan tahap 2 itu memilih jabatan yang berbeda. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan mengerti. Kemudian Bapak Ibu bisa memahami bahwasanya di sini kami mencoba memberikan simulasi ya. Ini kemungkinan ya terjadi nantinya di SSCASN. Misalkan ya di sekolah mawar ya formasinya 2. Saya ulangi, di sekolah mawar formasinya ada 2 ya. Ingat, sekolah mawar formasinya ada 2. Nah, kita perkecil sedikit ya. Sekolah mawar formasinya 2, kemudian ternyata di sekolah mawar itu guru induk PG-nya tidak ada. Nah, kemudian pelamar dari luar itu ada THK 2, ada Bagas guru negeri, ada Rara guru negeri PG. Sebenarnya ini cuman simulasi ya, tetapi kalau di SSCASN nanti itu sudah by system ya. Itu sudah by system. Kita simulasikan secara manual saja Bapak Ibu ya. Nah, kalau berdasarkan aturan, karena di sini ada ketersediaan 2 formasi guru kelas, sedangkan kandidat pengisi formasi di sekolah mawar keseluruhannya itu adalah pelamar dari luar, tapi tetap dalam satu instansi yaitu Andi, Bagas, dan Raya.
Kita lihat untuk Andi dia status urutan prioritasnya THK 2, sedangkan Bagas negeri, guru honorer negeri lolos PG, Rara juga guru honorer negeri lolos PG. Jadi secara otomatis untuk satu formasi akan diisi oleh Andi dari sekolah lain Bapak Ibu ya. Kebetulan Andi itu di sekolahnya memang sudah full ya, sedangkan di sekolah Mawar memang ya masih sangat kekurangan guru ceritanya ya. Jadi Andi ini akan mengisi satu formasi ya, tetapi ingat tidak menggeser guru induk yang ada di sekolah Mawar. Jadi Andi ini THK 2 Bapak Ibu ya, Andi ini THK 2. Jadi Andi ini THK 2. Dia akan mengisi formasi di sekolah Mawar karena dia paling tinggi urutan prioritasnya karena dia THK 2. Karena kita lihat di sini prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori THK 2, honorer negeri, PPG dan swasta. Sedangkan si tersisa satu formasi lagi. Antara Bagas sama-sama kategori yang sama, sehingga untuk memastikan siapa kandidat terbaik untuk mengisi satu slot formasi itu berdasarkan nilai terbaik di antara keduanya. Kenapa berdasarkan nilai terbaik? Karena memang ya memiliki prioritas yang sama ya. Jadi anggaplah nilai Bagas ini tertinggi, maka Bagaslah yang akan mengisi satu slot formasi, sedangkan Rara otomatis sementara tidak mendapatkan penempatan ceritanya. Dan itu nantinya akan diarahkan sistem. Jadi tidak ada lagi sistem istilahnya baku rebutan formasi, karena nanti by sistem dari SSCSN berdasarkan urutan kategori prioritas, berdasarkan penguncian formasi dan berdasarkan nilai pastinya. Sedangkan sekolah induk dari ketiganya ini memang sudah full. Otomatis dia akan penempatan di sekolah Mawar, karena memang di sekolah Mawar itu tidak ada guru induk PG Bapak Ibu ya, tetapi tidak menggeser guru induk yang ada di sekolah tersebut Bapak Ibu ya, karena memang masih sangat kekurangan guru ya. Oke, seperti itulah informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.